Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Kali ini saya bikin lauk ya. Kalau biasanya sayur, kali ini saya bikin lauk. Ada jamur enoki crispy tanpa telur dan cuma pakai bumbu racik. Rasanya enak banget. Yuk langsung aja siapkan 2 bungkus jamur enoki. Kita buang bagian akarnya. Setelah dibuang bagian akarnya wajib banget dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kuman-kuman agar tidak beracun. Lalu kita sisir tipis seperti di video ya, sisir tipis-tipis. Ini akan jadi banyak banget, dari 2 bungkus menjadi kurang lebih 1 loyang segini, banyak banget. Langsung kita siapkan 1 bumbu racik ayam goreng dan tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 15 sendok makan. Tambahkan soda kue 1/4 sendok teh kurang lebih, nggak usah banyak-banyak ya soda kuenya. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan kita ambil adonan tadi 4 sendok makan untuk bikin adonan basahnya. Tuang air secukupnya seperti di video, lalu kita celupkan ke adonan basahnya terlebih dahulu, kemudian baru dibalurkan ke adonan keringnya. Kalau teman-teman mau lebih awet, adonan basahnya bisa ditambahkan 1 telur ya, tapi ini saya skip karena judulnya ini jamur enoki ekonomis. Kita balurkan tepung kering hingga semua bagian jamur enokinya ini tertutup dengan tepung keringnya dan langsung digoreng ya. Jadi jangan didiamkan terlalu lama, harus langsung digoreng biar dia itu crispy tahan lama. Goreng dalam minyak yang panas dan angkat jika kedua sisinya sudah kuning kecoklatan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya bikin tumis kangkung saus tiram. Tumis kangkung kali ini nggak pakai cabai ya, jadi nggak pedas. Nanti kalau teman-teman mau pedas tinggal ditambahkan aja cabenya. Gimana sih cara memasak tumis kangkung agar tetap hijau? Simak di video ini ya. Bumbunya simple, hanya bawang merah, bawang putih, sama terasi. Terasinya udah digoreng sebelumnya, jadi bukan terasi mentah ya, bisa juga dibakar. Panaskan minyak. Untuk jumlah bawang merah sama bawang putihnya nanti ada di description box. Kebelibet. Tumis kedua bawang ini sampai benar-benar harum ya teman-teman. Bawangnya sudah dipotong-potong, diiris-iris. Bisa juga dihaluskan dengan ulek atau chopper ya, tergantung selera. Saya lebih suka diiris-iris kayak gini. Dimasak sampai benar-benar matang dan beraroma. Nah, kunci agar kangkungnya tetap hijau adalah di permainan api sama waktu memasaknya teman-teman. Jadi kalau ininya udah, 2 bawangnya ini udah wangi, udah beraroma, kita segera masukkan terasinya dalam api yang sedang. Jadi apinya nggak usah terlalu besar. Nah, kalau kangkungnya sudah masuk, baru nanti kita besarkan apinya. Nah, ini kangkung mulai masuk ya. Kangkungnya 2 genggam tangan ya, itu sama dengan 1 ikat kangkung diambil bagian ujungnya aja. Ini 2 genggam ya, tadi 1 genggam, sekarang genggaman terakhir ini sudah masuk. Kita aduk cepat dengan api yang besar. Itu adalah salah satu kunci agar kangkungnya tetap hijau. Apakah boleh ditambahkan air? Boleh, tapi sedikit saja, tujuannya biar nggak gosong. Itu aja sih sebenarnya tujuannya. Jangan lupa tambahkan saus tiram, saya pakai setengah saset. Kemudian garam setengah sendok makan, lalu ada gulanya 1 sendok teh penuh dan penyedap 1/4 sendok makan. Aduk biar garam dan teman-temannya ini menyatu ya, biar rata. Nah, tambahkan air sedikit aja, jangan terlalu banyak airnya. Ingat apinya masih dalam kondisi besar ya. Karena kalau apinya kecil, masaknya cepet, nanti takutnya nggak matang, nggak empuk. Api besar, aduk cepat, cukup, jangan terlalu lama nanti keburu menghitam. Kayak gini langsung disajikan aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Kali ini saya bikin ayam cili padi. Siapkan 3 paha ayam, kita belah menjadi 2 biar bumbunya tuh meresap. Terus kita marinasi dengan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian garam, saya pakai 1 sendok teh garam. Kemudian ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Baking soda 1 sendok teh dan tepung maizena saya pakai 2 sendok teh saja cukup ya. Tujuannya pakai tepung dan pakai baking soda ini adalah biar nanti ketika digoreng dia itu akan kriuk-kriuk. Aduk hingga bumbunya ini semua tercampur rata, kemudian kita diamkan kurang lebih 15-20 menit. Kalau sudah didiamkan, ini bisa langsung digoreng ya teman-teman. Ini walaupun tidak diungkep tapi rasanya tetap enak banget. Goreng dalam minyak yang udah panas dan kalau bisa jumlahnya yang banyak ya, biar semua bagian ayam ini terendam dan matang dengan sempurna. Kita goreng sampai benar-benar matang ya, harus matang karena ini ayamnya lumayan gede, jadi jangan sampai bagian dalamnya mentah ya, apalagi ini kan tidak diungkep ya, jadi tekniknya harus benar-benar sampai matang.
Kalau udah matang, warnanya udah berubah jadi kuning kecoklatan kayak gini, udah siap diangkat. Kita sekarang siapkan bumbunya. Untuk bumbu cili padinya ada bawang merah, bawang putih seperti biasa ya, cabai merah besar, kemudian cabai rawit. Cabai rawitnya mix merah sama hijau. Lalu bumbunya ini akan dicuper sampai halus. Kemudian siapkan juga asam jawa, ya 2 asam jawa dilarutkan dengan 3 sendok makan air hangat. Kita masak dulu bumbu yang sudah dicuper tadi, kemudian kalau sudah matang baru ditambahkan air asam jawanya. Larutan asam jawanya pakai 3 sendok makan. Lalu beri seasoning ya, ada garam, micin, gula ya seperti biasa. Kemudian kalau sudah tes rasa, kalau rasanya udah sesuai tinggal disajikan aja sama ayam tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak soun goreng. Soun goreng cabai hijau lebih tepatnya. Ini tuh rasanya enak banget, bikinnya juga simple, bisa untuk menu harian atau ide jualan. Jadi teman-teman yang misalkan jualan nasi rames, ini bisa dijadikan untuk menu masakannya. Yuk simak resep soun goreng di video ini. Namun sebelumnya tetap ya dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Siapkan 1 bungkus soun, kemudian rendam dengan air termos. Jadi nggak usah direbus dengan air mendidih ya teman-teman, nanti akan hancur sounnya. Cukup disiram dengan air termos aja 1 atau 2 menit itu sudah cukup. Disaring, kemudian saya akan beri setengah sendok makan kecap. Jadi beri kecapnya ini sebelum dimasak ya, jadi menanti biar nggak terlalu banyak mengaduk pada saat bikin oseng soun ini. Kalau sudah rata seperti ini, sisihkan. Siapkan 3 bawang merah iris-iris, kemudian 12 cabai hijau besar dan 6 cabai rawit hijau. Semuanya cabai hijau ya, saya nggak pakai cabai merah. Lalu bumbu halusnya 2 bawang putih, setengah sendok teh merica butiran dan 1 kemiri yang sudah digoreng. Untuk bumbu pelengkapnya saya pakai 2 salam dan 1 ruas lengkuas. Langkah pertama kita masak dulu bumbu yang udah dihaluskan, yang ada merica sama kemirinya ya. Jadi kita masak dulu sampai benar-benar berubah warna dan matang, tapi jangan gosong, perhatikan apinya ya. Nah kalau udah matang baru dimasukkan bumbu yang diiris-iris tadi. Ada bawang merah dan cabai hijau ya teman-teman. Cabainya harus benar-benar matang, harus benar-benar layu biar nggak bau cabai hijau yang mentah. Kalau cabai hijaunya udah matang, baru dimasukkan bumbu pelengkapnya, salam dan lengkuas. Salamnya boleh pakai yang segar ya, ini salamnya sudah kering tapi nggak apa-apa. Masukkan sedikit air, kemudian aduk hingga tercampur rata, biar nggak gosong ya. Nah di tahap ini udah boleh nyalakan api agak gedean dikit. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula merah, dan 1/4 sendok makan penyedap. Kita aduk-aduk, terutama gula merahnya ini bisa dihancurkan dulu ya teman-teman, karena tadi nggak saya iris-iris, jadi main dipotek aja gula merahnya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kemudian kita masukkan soun yang udah kita ratakan dengan kecap tadi. Kita aduk hingga bumbunya tercampur dengan merata. Boleh ditambahkan jamur kuping ataupun yang lain ya teman-teman, tapi saya original aja kayak gini udah enak banget rasanya. Salam sama lengkuasnya bisa dibuang. Nah kalau udah kayak gini, kalau misalkan agak susah ya bisa diratakan dengan garpu seperti di video. Kalau airnya sudah terserap habis dan rasanya sudah enak, nggak perlu ada yang ditambahkan, ini siap disajikan. Soun cabai hijau ini enak sekali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan, kali ini datangnya dari tahu. Saya punya tahu 1 bungkus beli di pasar. Ini saya akan rebus ulang untuk menghindari kotoran yang menempel. Rebus sampai airnya mendidih. Ini tahunya bukan tahu kopong ya, tahu ada isinya putih. Saya nggak tahu istilahnya di tempat lain mungkin berbeda. Haluskan bawang putih, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, garam, 3 ruas kencur sama gula merah kurang lebih 3 cm ya gula merahnya dihaluskan. Nah kalau udah halus kira-kira kayak gini, kita peras dulu tahunya sampai benar-benar airnya habis, jadi nanti sambalnya nggak berair ya. Kita masukkan semua kayak gini, kemudian kita haluskan geprek ya, jangan terlalu halus. Opsional boleh ditambahkan micin ataupun penyedap jenis lain biar rasanya lebih gurih, tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa, ini rasanya udah enak. Aduk hingga tercampur rata, udah deh, ini siap disajikan dengan nasi hangat dan kerupuk. Semoga bermanfaat teman-teman resepnya, mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan kali ini, yaitu olahan ikan. Bisa untuk menu masakan sehari-hari. Yuk masak ikan, ini tuh simple banget bikinnya, bumbunya juga gampang banget, tapi yang pasti ini adalah salah satu olahan ikan yang enak. Kita siapkan dulu bumbu halus.
Sudah saya tulis di sini, teman-teman tinggal catat aja ya. Siapkan 3 potong ikan patin sudah dicuci bersih dan dilumuri dengan jeruk nipis. Kita marinasi dulu dengan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Nah, kalau ini terlalu sedikit, teman-teman bisa jumlahkan aja bumbu yang tadi sudah dihaluskan menjadi 2 kali lipat ya. Misalkan teman-teman punya ikan patin lebih banyak. Nah, kalau udah tercampur rata gini, kita tunggu kurang lebih 30 menit biar meresap, baru digoreng ya. Jadi dimarinasi dulu 30 menit. Kalau udah baru digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas ya teman-teman. Dibalik kalau satu bagian udah matang, udah kuning kecoklatan kayak gini, baru nanti bisa diangkat ya. Kalau misalkan dua sisinya udah berwarna kecoklatan kayak gini, angkat dan tiriskan dulu ya biar minyaknya itu turun ke bawah. Biar nggak terlalu berminyak ya ikannya, karena ini ikannya terlalu sedikit ya. Kebetulan saya masih punya 1 buah tahunya itu tahu putih sudah digoreng. Saya akan potong menyerong menjadi 2 segitiga sama panjang kayak gini, dan saya akan tambahkan ke ikan patinnya, jadi lumayan agak banyak ya, nggak sedikit banget. Lalu siapkan bumbunya, ada 7 cabai merah besar, 3 cabai merah rawit, 2 bawang putih, 3 bawang merah, 1 kemiri, dan tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml air, dan kita cuper. Selain itu bumbu pelengkapnya siapkan juga serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Untuk takarannya ada di description box ya. Langsung kita tumis aja bumbu yang udah dicuper tadi, kita masak sampai dia itu tanak dan airnya itu habis ya, sehingga bumbu ini akan mengeluarkan minyak. Nah kayak gini, kalau udah ngeluarin minyak, baru bumbu pelengkapnya, serai dan lain-lain itu kita masukin. Khusus untuk daun jeruknya disobek-sobek dulu kayak gini biar aromanya itu lebih keluar ya teman-teman, lebih wangi. Aduk hingga dia itu sedikit layu ya. Jadi bumbu pelengkapnya udah layu, baru dimasukkan air, tujuannya biar nggak gosong. Airnya sedikit aja, kurang lebih 100 ml udah cukup. Baru kita masukkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan setengah sendok teh penyedap. Aduk hingga tercampur rata dan mendidih ya. Udah mendidih kayak gini, udah matang, baru dimasukkan ikan sama tahu yang udah digoreng tadi. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah sesuai, nggak ada yang perlu diperbaiki, ini tinggal nunggu airnya terserap habis biar bumbunya itu benar-benar meresap. Nah ini udah terserap habis, udah meresap, rasanya juga udah pas banget. Ini siap untuk disajikan, tinggal dimatikan aja kompornya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum halo teman-teman, seperti biasa saya akan share menu masak harian simple dan ekonomis. Kali ini adalah pecel sayur bayam. Rasanya enak banget dan yang pasti ini menyehatkan. Yuk kita langsung aja, pertama kita rebus air dan kita beri garam, dan kita masukkan 2 genggam tangan bayam yang sudah dicuci bersih. Tujuan diberi garam agar bayamnya tetap hijau ya. Tes tusuk apakah sudah matang, kalau sudah matang segera angkat. Ini saya bikin untuk 1 porsi ya, jadi jumlahnya nggak terlalu banyak. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai, kemudian kencur, bawang putih, dan terasi yang sudah dibakar. Kita haluskan dulu dengan bantuan garam. Kalau sudah halus, lalu bisa kita tambahkan dengan kacang tanah yang sudah digoreng. Untuk kacang tanahnya kembali lagi saya hanya bikin untuk 1 porsi, jadi cukup 3 sendok makan kacang tanah. Kalau kacang tanahnya udah diulek kayak gini, tambahkan 3/4 lingkaran gula merah. Kalau sudah halus, ulekannya kita tambahkan air sedikit demi sedikit dan diulek memutar ya secara merata. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, rasanya apakah kurang asin. Kalau sudah oke bisa diangkat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum.